Shalom, selamat pagi grade 12. Yes, kita sudah tiba di hari Jumat ya. Thank God it's Friday. Nah, tapi Miss harap kita nggak hanya bersyukur karena ini hari Jumat, tapi kita bisa bersyukur di setiap hari karena setiap hari adalah hari yang baik daripada Tuhan. Sebelum kita memulai devotion kita pada pagi hari ini, Miss mau ajak kita semua untuk merenung sebentar ya. Kita mau datang sama Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur ya. Ini adalah hari terakhir di minggu ini, tanggal 10. Mungkin ini juga adalah dudet-dudet terakhir sama tips kalian. Kalian boleh sampai di hari ini ya. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih karena Tuhan sudah memampukan kita di sepanjang minggu ini yang begitu hektik. Kita boleh mengerjakan semua sama tips. Kita boleh mengerjakan project. Dan sebentar lagi semua ini akan selesai. Kuartal 1. Kita masih diberikan kesehatan. Bahkan mungkin kesulitan yang kita alami. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik buat hidup kita. Mari pikirkan satu hal apa yang membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Ya Bapa, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kami nafas yang baru. Tuhan masih berikan kami kesempatan bahkan untuk datang merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau datang mendengarkan isi hati-Mu, biarlah firman-Mu boleh menolong kami dan mengubahkan kami untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Tuntun kami Tuhan, berikan kami fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami siap menyambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini, devotion kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-12 ayat 1-18. Yuk kita dengerin sama-sama ya isi firman Tuhan tersebut melalui audio Bible berikut ini. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja, supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram, diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem, tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram,
maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama ya. Ya, mungkin kalian agak bingung nih, ini ceritanya tentang apa sih? Kok tiba-tiba renovasi rumah Tuhan? Nah, ini adalah behind the story-nya. Ya, kita tahu ya bahwa pada masa itu kerajaan Israel itu terpecah. Ada kerajaan utara dan kerajaan selatan, yaitu ada kerajaan Yehuda. Dan Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud itu akan menjadi raja. Setiap keturunan Daud, khususnya dari suku Yehuda, itu akan menjadi raja. Nah, pada saat itu adalah Raja Ahazia. Dia punya anak nih, namanya Yoas. Nah, karena dia anaknya Raja Ahazia, berarti otomatis Yoas ini yang akan meneruskan tahtanya nanti. Tapi pada saat itu Ahazia mati, ya, meninggal. Dan ternyata raja-raja sebelum Ahazia ini adalah raja-raja yang juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu menyembah berhala. Nah, karena tahu Yoas ini nanti akan menjadi penerus, nah Yoas ini punya nenek, namanya Atalia. Nah, Atalia ini juga sangat jahat. Dia suka menyembah berhala juga. Nah, dia ini kepengen menjadi ratu di kerajaan Yehuda, sehingga dia berniat untuk membunuh si Yoas ini. Tapi ternyata niat jahatnya Atalia ini tidak diperkenankan Tuhan. Ada namanya Bibi Yoseba yang merawat Yoas, itu mau melindungi Yoas. Akhirnya Yoas dibawa kabur, bersembunyi di bait Allah, ya, dan tidak jadilah dibunuh oleh Atalia. Nah, sampai pada umur Yoas yang ke-7 tahun, ya, Yoas ini selama di bait Allah, dia itu dirawat oleh Imam Yoyada. Jadi dia dididik oleh seorang imam. Dan akhirnya pada umurnya yang ke-7 tahun, Imam Yoyada berkata, tidak baik jika kita sembunyikan ini Yoas. Akhirnya Yoas dimunculkan dan akhirnya dia dinobatkan menjadi seorang raja pada usianya yang ke-7 tahun. Wah, sangat muda ya. Very, very young. Oke, tapi dia Tuhan perkenankan. Nah, karena dia dididik oleh imam, ya, yaitu Imam Yoyada, maka si Yoas ini pun dia menjadi karakter yang ilahi. Dia menjadi seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Baik di mata Tuhan. Karena didikan oleh Imam Yoyada. Tadi di Alkitab juga disebutkan ya. Demikian. Oke. Nah, di sini ketika si Yoas ini memimpin menjadi seorang raja, ya, dia sungguh-sungguh membuat sebuah gebrakan. Nah, karena selama ini raja-raja sebelumnya adalah raja-raja menyembah berhala, sehingga mereka melakukan penyembahan di bukit-bukit pengorbanan. Jadi, rumah Tuhan, bait Allah di Yerusalem, di kerajaan Yehuda ini tidak terurus. Rumahnya rusak. Rumah Tuhan ini rusak. Nah, sebagai salah satu gebrakannya si Yoas sebagai raja yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia berniat untuk merenovasi bait Allah ini. Ya, dia mau merenovasi bait Allah ini yang sudah tidak diperhatikan, ya. Makanya ini dia juga salah satu orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi ternyata, ya, ketika dia merenovasi bait Allah ini, dia juga tidak menghilangkan semua tempat penyembahan berhala. Jadi bukit-bukit pengorbanan itu tempat menyembah berhala juga masih ada. Gitu ya, tapi dia juga fokus di sini untuk untuk membangun kembali rumah Allah. Nah, kenapa sih membangun rumah Allah ini sesuatu yang penting? Kalau kalian ingat, Miss Ruth pernah bawa devotion ya tentang Temple of God, bait Allah. Ya, pada masa itu bait Allah itu adalah tempat bertemunya Allah dan umatnya yang diwakili oleh para imam. Jadi bagi Yoas ini merupakan tempat yang penting karena ketika ada bait Allah itu menandakan sebuah presence of God, kehadiran Allah, presence of God, di mana umatnya bisa bertemu dengan Allah Sang Pencipta. Ketika bait Allah ini ada adalah bentuk kehadiran Allah di situ. Ya, Yoas mau menghargai, ya, menjunjung tinggi bahwa pentingnya bait Allah karena itu merupakan tempat kehadiran Allah. Ya, walaupun Yoas juga tahu Allah itu hadir di setiap umatnya. Nah, ini salah satu programnya si Yoas ketika dia menjadi raja, ya, dalam usianya yang muda karena dia dididik dengan baik oleh seorang imam yang bernama Imam Yoyada. Ya, dia membangun sampai ada programnya, membuat tempat uang di depan. Nah, dia memandangnya sebuah hal yang serius. Dia memperbaiki rumah Allah karena itulah tempat simbol kehadiran Allah, tempat perjumpaan antara Allah dengan umatnya. Tapi ternyata, ya, seperti yang tadi sudah Miss bilang, Yoas ini tidak menumpas semua bukit pengorbanan atau tempat berhala. Jadi masih ada bangsa Israel yang menyembah berhala dan itu membuat hati Tuhan sedih dan marah, ya. Allah kita adalah Allah yang cemburu karena dia tahu kita kepunyaannya, ya, umat kepunyaannya, tapi mereka malah menyembah yang lain. Ya, Allah murka. Sama seperti raja-raja sebelumnya, ya, raja-raja yang buruk di mata Tuhan. Kenapakah mereka bisa kalah di perang? Karena Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ya, Tuhan murka karena mereka menyembah kepada Allah lain, worship another God selain true God-nya orang Israel pada saat itu. Nah, pada saat itu, tadi seperti di ayat terakhir, ya, Yoas ini juga kerajaan Yerusalem itu akan diserang. Ya, itu sebagai bentuk juga salah satu peringatan Allah, ya, murka Allah kepada bangsa itu pada masa itu. Karena masih ada yang menyembah berhala. Dan kita dilihat di sini, ya, responnya Yoas adalah dia mengorbankan, ya, demi menjaga Yerusalem. Yerusalem itu apa sih? Yerusalem itu adalah tempat bait Allah itu, tempat berjumpanya Allah dengan umatnya. Nah, demi melindungi Yerusalem, ya, si Yoas ini memberikan upeti
kepada Raja Aram supaya tidak menyerang, ya, tidak ada peperangan, tidak menyerang, dan membuat bait Allah ini, Yerusalem ini menjadi rusak kembali. Kita lihat di sini bahwa Yoas mempersembahkan persembahan kudus, ya, menjadi upeti untuk perdamaian, ya, supaya bangsa Israel, bangsa Yehuda pada masa itu, kerajaan Yehuda pada masa itu bebas dari penyerangan itu, dari perang itu, ya, sebagai pendamaian supaya tidak ada perang. Kalau anak-anakku melihat di sini, ya, Miss Ruth percaya bahwa perjanjian lama itu adalah gambaran yang samar-samar dari perjanjian baru atau yang akan datang. Dan dari sini kita melihat bahwa Yoas, raja dari Yehuda ini, memberikan sebuah gambaran yang samar-samar tentang Kristus. Ya, Kristus juga adalah raja dari Yehuda, ya. Dia lahir dari keturunan Daud, dari suku Yehuda. Makanya Yesus dibilang adalah singa dari Yehuda. Kita melihat di sini apa yang dilakukan Yoas adalah memberikan gambaran yang samar-samar tentang Kristus. Di mana Kristus sama seperti tadi yang sudah Yoas lakukan, ya, dia membayar harga. Di sini Yoas membayar dengan harta benda, kekayaan, supaya bangsa Yehuda, supaya Yerusalem ini tidak hancur. Ya, di mana bangsa ini diserang karena murka Allah. Allah memakai bangsa Aram untuk menegur bangsa Israel dari dosanya, ya. Menjadi tebusannya adalah harta. Nah, di sini kita boleh melihat ini merupakan gambaran yang samar tentang Kristus, di mana Kristus menjadi raja kita. Tapi dia tidak mengorbankan dengan harta benda, dia mengorbankan dirinya sendiri. Ya, Allah yang murka kepada kita karena kita menyembah berhala, ya, kita menyembah ilah-ilah lain. Ya, ilah-ilah lain tidak harus patung, ya. Mungkin hati kita devoted kepada keberhasilan kita, harta kita, atau pertemanan kita, itu ilah-ilah lain, ya. Allah murka karena dosa. Allah marah, dan seharusnya kita mendapatkan hukuman kekal. Nah, kalau di bangsa Israel Yehuda ini adalah hukumannya adalah penyerangan dari musuh. Nah, kita juga harusnya mendapatkan hukuman yang kekal atas dosa kita. Upah dosa adalah maut. Tetapi raja kita, Kristus, ya, dia mau menjadi pendamai kita. Dia mau menebus kita dari murka Allah tersebut. Harusnya hukuman dosa yang kita terima, ya, tidak jadi kita terima karena dia menggantikannya tidak dengan harta, tapi dengan dirinya sendiri. Ya, kalau kamu baca di Filipi 2, ya, Kristus, ya, dalam rupa Allah, dia raja lebih daripada Yoas, ya. Dia tidak menganggap, ya, kerajaannya itu, segala yang dia miliki itu adalah sesuatu yang begitu berharga. Kalau Yoas di sini hanya mengorbankan harta benda, ya, tidak mengorbankan dirinya sendiri. Tapi Kristus sungguh-sungguh mengorbankan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Harusnya kita yang ada di salib sana, tapi Kristus tukarkan kita dengan nyawanya sendiri. Bahkan dia merendahkan dirinya, ya, untuk dilucuti, untuk disalib, untuk dicambuk, demi menebus kita dari murka Allah, atas dosa kita, atas penyembahan berhala kita terhadap Allah-Allah yang lain. Betapa luar biasanya, ya, gambaran ini, ya, bahwa dari murka Allah kita diselamatkan oleh Raja kita, Kristus, ya, Mesias, Raja dari Yehuda itu, menyelamatkan kita bukan hanya dari hukuman yang sementara. Ya, peperangan di kerajaan Yehuda inilah hukuman yang sementara. Tapi Kristus menebus kita dari hukuman yang kekal. Kalian bayangkan, setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita mendukakan hati Allah. Harusnya kita dapat apa? Dapat maut, hukuman kekal. Tetapi Kristus, ya, dia sudah membayar itu semua. Sehingga murka Allah itu boleh dipuaskan. The Father's wrath satisfied by Jesus. Sehingga kita dapat peroleh hidup yang benar. Kita dibenarkan karena Kristus, kita mendapatkan hidup yang kekal, bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Seperti itu. Oleh karena itu, Miss Ruth mengajak kita semua untuk mengingatkannya. Kita sudah boleh mengetahui betapa seharusnya kita yang dihukum. Harusnya kita binasa seperti bangsa Yehuda pada masa itu. Karena dosa mereka harusnya binasa. Harusnya mereka diserang oleh bangsa Aram. Harusnya kita mendapatkan hukuman yang kekal. Tapi karena Kristus sudah mengganti itu semua, sudah membayar itu semua, murka Allah dipuaskan dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Inilah anugerah. Pertanyaannya, Miss Ruth mengajak kita semua untuk berefleksi, bisa renungkan ini, dan kalian juga bisa tuliskan ini di buku, di catatan refleksi kalian. Pertanyaannya adalah, sudahkah saya mengucap syukur atas pengorbanan yang Kristus lakukan? Yesus sudah bayar semua, apakah saya benar-benar memaknai ini, atau I only take it for granted? Tidak ada apa-apanya. Oke, saya diselamatkan, that's it. Yang kedua, Miss Ruth mengajak kita semua untuk berpikir, apa sih hal yang paling berharga, atau sesuatu yang paling berharga, yang tidak bisa saya korbankan, dan dia itu membuat saya jauh dari Allah. Kristus sudah menanggalkan semua tahtanya demi menebus kita. Apakah kita sudah siap sekarang menanggalkan hal yang berharga dalam diri kita? Mungkin pertemanan kita membuat kita jauh dari Allah. Mungkin
mungkin kekayaan kita membuat kita bisa segalanya dan tidak mengandalkan Allah. Apakah kita siap ketika semua hal itu diambil? Seharusnya kita siap. Kenapa? Karena kita sudah punya segalanya dalam Kristus. Kristus saja sudah berkorban bagi kita. Apakah kita tidak bisa membayar harga seperti Kristus sudah lakukan terlebih dahulu untuk kita? Dan selanjutnya, apakah kita siap untuk menanggalkan itu? Kalau kita siap, itu hal yang baik. Dan kalau kita belum siap, kita perlu bertanya, kenapa kita belum siap? Apakah kita sungguh-sungguh masih seperti bangsa Yehuda? Nyaman dengan berhala kita? Atau kita sungguh-sungguh mengucap syukur untuk pengorbanan yang Kristus lakukan? Biarlah setiap kalian boleh memikirkan ini, merenungkan ini, dan terlebih daripada ini semua boleh mengucap syukur. Karena murka Allah dan hukuman dosa yang harusnya kita terima, yaitu maut, kematian yang kekal di neraka, boleh dibayar lunas oleh Kristus, dan kita mendapat hidup yang kekal, bahkan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena karya salib Kristus, Raja kami dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus, sudah membayar lunas semua hutang dosa kami, sehingga hukuman dosa yang harusnya kami terima, murka Allah yang harusnya kami terima, boleh Kristus sudah kerjakan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka, yang bebas. Ajar kami untuk terus mengucap syukur dan melakukan yang terbaik yang bisa kami kerjakan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang hidup memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melewati 1 minggu yang hektik ini dengan penuh summative dan project. Kami mengucap syukur karena Tuhan mampukan kami, bila setiap yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun ada summative yang belum kami selesaikan Tuhan, berikan kami sukacita, damai sejahtera dan kekuatan dalam mengerjakannya, sehingga kami boleh menyelesaikan itu semua dengan baik, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk para guru kami Bapa, yang sedang hektik dalam mengoreksi, menyiapkan progress report. Kiranya Tuhan berikan kesehatan buat para miss dan sir, berikan mereka sukacita, berikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas mereka dengan baik dan dengan tetap sehat dan fit. Bapak terima kasih, kami akan mulai hari ini, biar Tuhan boleh menolong kami untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan saja. Kami akan mulai hari ini bersama Tuhan dan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you semuanya. Kiranya devotion pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Enjoy your day and God bless you all. Bye-bye.